参与这次招亲的这些人之中。他所言非虚，双宗师的实力。既能看破我的空间灵宝，大哥可是炼气宗师，我就破个例。与其他人没什么关系。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 15. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Masih di Pulau Sanhai, saat ini Xin Yu tengah berada di Taman Bunga. Ia penasaran apakah labunya ini jauh lebih kuat dibandingkan harta yang dimiliki oleh Josian. Di tengah semua itu, Xin Yu pun didatangi oleh Duanmu, yang sepertinya masihlah belum bertemu dengan Piao Tianzun. Tujuannya kemari adalah untuk mengajak Xin Yu minum bersamanya. Terlebih lagi tempat ini begitu indah. Mereka pun terus minum hingga sore hari. Duanmu yang sudah teler pun melihat kehadiran dari mantan kekasihnya. Namun sayang sekali itu semua hanyalah ilusi. Seberapa keras pun Duanmu mencoba melupakannya, gadis ini tidaklah dapat dia hapus sebab Duanmu sangat mencintainya. Tapi karena Duanmu tidak kunjung berkembang, gadis tersebut pun memilih untuk meninggalkan dirinya. Ini tentu sangatlah berat karena dia ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Duanmu terus menyalahkan dirinya sendiri. Andai saja dia melakukan hal yang lebih baik, apakah kisah cintanya itu akan berbeda? Xin Yu mencoba untuk menghiburnya. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke Pulau Pohon di Istana Sanhai. Terlihat Xin Yu yang tengah melakukan pengejaran kepada sebuah bulu. Hanya saja bulu ini memiliki pergerakan yang begitu cepat dan juga lincah. Jadi membuat Xin Yu cukup kesulitan untuk dapat mengambilnya. Hingga pada akhirnya Xin Yu pun berhasil meraihnya. Sesaat kemudian muncullah bulu-bulu burung yang berterbangan kemana-mana. Dan ketika itu juga sosok yang dicari-cari oleh mereka pun muncul juga. Piao Tianzun telah hadir di hadapan Xin Yu. Ia ternyata mengenali Xin Yu dan tahu kalau dia akan segera menikah. Jadi gurunya pun meminta dia untuk menitipkan 3 hadiah sebagai ucapan selamatnya untuk Xin Yu. Ketiga harta ini sangatlah menakjubkan. Ada mutiara Yuanling yang memiliki efek luar biasa. Namun ini adalah hadiah untuk anak-anak Xin Yu di masa depan nanti. Bagi Xin Yu ini terlalu dini. Namun Piao Tianzun tidaklah memperdulikannya dan memberikan Luo Dan Yu dan juga jas hujan ungu. Semua ini adalah pemberian dari guru Tianjun sebagai hadiah atas pernikahan Xin Yu. Selama Jiang Lier memakai jas ungu ini, maka tidak ada satupun di alam dewa yang mampu menyakitinya. Xin Yu sangatlah penasaran siapa guru yang Tianjun maksud. Namun dia itu akan memberitahunya ketika Xin Yu sudah jauh lebih kuat. Selain itu sebenarnya Xin Yu memiliki sebuah hubungan dengan gurunya. Mendengar hal itu tentu saja semakin membuat Xin Yu penasaran. Berhubung semua urusannya telah selesai, Tianjun pun pergi dari hadapan Xin Yu dan juga menghentikan dunia miliknya. Sedangkan Xin Yu sendiri tahu kalau ketiga harta ini adalah Hong Meng Limbao kelas 1. Ia bingung apa yang akan dilakukan oleh para Raja Dewa jika tahu akan kejadian pada hari ini. Bisa saja nyawanya itu dalam bahaya. Xin Yu masihlah penasaran dengan sosok guru dari Piao Tianjun. Setelah semua itu, kita pun dibawa kembali ke hadapan jembatan menuju surga, di mana rekan-rekan Xin Yu tengah berjuang mencari Tianjun, namun tidak ada satupun dari mereka yang dapat menemuinya. Sedangkan Josia menduga kalau Xin Yu telah berhasil bertemu dengan Tianjun, sebab dia itu tidak kunjung kembali. Sampai akhirnya Xin Yu pun tiba. Ia mendengar keluhan rekan-rekannya yang tidak menemukan keberadaan Piao Tianjun. Terlebih lagi waktu 10 tahun akan segera selesai. Jadi mereka semua pun memilih untuk kembali.
Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan dengan sosok Piaoyu Tianjun. Di sana juga ada Xiaoyou Tianjun dan juga Zhou An. Mereka bertiga tengah melihat para talenta muda yang akan melamar Jiang Li. Mereka ini juga adalah para calon yang berkemungkinan menjadi sosok pemimpin dari alam dewa. Guru mereka sangatlah memperhatikan perekrutan itu. Berhubung mereka adalah dewa surgawi, jadi sudah kewajiban mereka untuk bersikap adil. Piaoyu Tianjun meminta mereka untuk tidak menyebarkan kata-katanya, karena ini semua berhubungan dengan Gunung Tianzun. 参与这次招亲的这些人之中，我接下来要说的，我们三人既在天尊之位。 Xin Yu berpindah ke sebuah tempat di mana Jiang Li tengah menunggu kedatangan Xin Yu. Sesaat kemudian dia pun datang dan mereka segera melepas kerinduan. Setelah mereka saling berpelukan itu, Jiang Lan datang untuk menanyakan kondisi Xin Yu setelah ujian pertama dijalankan. Jiang Lan seketika terkejut karena Xin Yu berhasil menyelesaikan tantangan. Padahal dia itu mendengar kalau Josian menerima hadiah dari Leve Tianjun. Xin Yu membenarkan hal itu, tapi dia ini memiliki kabar yang lebih bagus juga. Tidak terasa hari seleksi pertama pun segera dimulai. Pada ujian sebelumnya, hanya Xin Yu dan Josian saja yang menerima hadiah dari Dewa Surgawi. Jadi Zhang Fan mempersilahkan mereka untuk memperlihatkan harta tersebut. Josian segera mengeluarkan hartanya yang diberikan oleh Leva Tianjun kepadanya. Harta spiritual ini berada di kelas 2. Jiang Chuan cukup tertarik dengan harta tersebut, tapi Xin Yu juga memiliki Hong Meng Limbao kelas 2. Labunya ini merupakan pemberian dari Xiaoyou Tianjun. Ada mata air bening yang dapat dikeluarkan oleh labu tersebut. Ini dapat digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Para dewa tahu betul kalau hanya Xin Yu saja yang berhasil menyelesaikan tantangan menuju surga dan bertemu langsung dengan Xiaoyou Tianjun. Ini merupakan hal yang tidaklah mudah. Jadi para Raja Dewa ini setelah terpukau dengan kehebatannya. Tapi karena Josian juga mendapatkan Hong Meng Limbao, jadi sangatlah sulit bagi Jiang Fan memutuskan hasilnya. Ia pun mempersilahkan 13 Raja Dewa untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi pemenangnya. Leluhur dari keluarga Zhao meminta para Raja Dewa untuk tidak menilai, karena lebih baik mereka melihat di antara kedua harta ini mana yang jauh lebih kuat. Jadi Josian pun memberikan tantangan kepada Xin Yu. Jiang Fan tidak mempermasalahkan hal itu, yang mana Josian dan Xin Yu akan saling beradu dalam Hong Meng Limbao. Josian merasa percaya diri karena harta yang diberikan Leve Tianjun kepadanya merupakan harta yang sangatlah bagus. Jadi dia yakin Xin Yu pasti akan kalah. Namun Hong Meng Limbao milik Xin Yu tidak kalah hebat. Serangan dari tongkat petir itu mampu ditahan dengan mudah olehnya. Hanya saja Josian tidak niatan untuk berhenti menyerang dan terus memberikan tekanan, yang mengakibatkan Xin Yu kesulitan dalam menahan serangan tersebut. Tapi Xin Yu sepertinya memiliki niatan lain. Sedangkan Jiang Chan menduga kalau tongkat petir ini memiliki sebuah keunggulan. Di saat Xin Yu merasa tertekan, dia pun segera menyimpan hartanya, karena dia sendirilah yang akan menahan serangan tersebut. Xin Yu tidaklah kesulitan, bahkan dia sempat memuji serangan Josian. Mendengar hal itu, Josian pun kembali melancarkan serangan, tapi Xin Yu tidaklah tinggal diam. Ia kembali mengeluarkan labunya, namun Xin Yu perkuat dengan susunan formasi. Hal itu pun dapat menahan serangan Josian. Hanya saja Josian masihlah kembali melancarkan serangan dengan rantai petir miliknya. Hal itu pun membuat dia yakin kalau ini adalah akhir dari Xin Yu. Josian pun berkata kalau dia tidak akan pernah bisa menang darinya. Tapi Xin Yu hanya butuh satu kali serangan saja untuk dapat menghancurkan rantai miliknya. Dan kini adalah gilirannya untuk dapat melancarkan serang balik kepada Josian. Xin Yu pun memperkuat hartanya untuk dapat meningkatkan serangan. Hal itu tidaklah dibiarkan oleh Josian, yang mengakibatkan muncullah sebuah ledakan besar akibat bentrok serangan tersebut. Tapi Xin Yu tidaklah terluka. Ia lalu mulai melancarkan serangan balasan dengan labu miliknya. Hal itu pun sempat membuat Josian mengamuk, yang membuat susunan formasi Xin Yu terganggu. Tapi serangan yang ia kembali lancarkan masihlah mampu Xin Yu atasi.
Ia bahkan mengeluarkan pedang pemberian Piao Yu Tianjun yang membuat Yosian terpental. Ia tidak terima karena Xin Yu menggunakan harta lain. Namun Xin Yu menjelaskan kalau harta ini juga adalah pemberian dari Dewa Surgawi, yakni Piao Yu Tianjun. Lu Yoda sendiri Xin Yu berikan sebagai tanda ketulusannya untuk menikahi Jiang Li. Alhasil, para Raja Dewa menjadi begitu terkejut karena ia telah bertemu dengan sosok Piao Yu Tianjun. Jiang Fan masihlah belum percaya kalau itu adalah Hongmen Limbao kelas 1. Jadi Xin Yu pun mempersilakannya untuk menilai sendiri. Baru saja menyentuhnya, Jiang Fan seketika saja terkejut karena ini memang adalah Hongmen Limbao. Raja Iblis Salju pun mengatakan kalau hanya butuh satu harta saja untuk dijadikan sebagai mahar. Selain itu, apakah Xin Yu ingin menikahi Jiang Li hanya untuk menjadi Raja Dewa saja? Jika dia memberikan harta itu kepadanya, maka Xin Yu dapat menjadi suaminya. Tapi Xin Yu menjelaskan kalau tujuannya bukanlah menjadi Raja Dewa, karena dia ini saatlah mencintai Jiang Li. Jadi apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah melepaskan hal itu. Jiang Fan senang mendengar hal itu, dan dia yakin putrinya juga senang dapat menjadi istri dari Xin Yu. 天尊所赠的一流鸿蒙灵宝， 大哥，你太帅了！ Bagi para Raja Dewa, pertarungan ini sudah jelas dimenangkan oleh Xin Yu. Rekan-rekannya pun memberikan selamat kepadanya. Xin Yu sudah berhasil mendapatkan posisi pertama. Bagi Jiang Chun, sebuah berkah besar bagi Xin Yu karena dapat bertemu dengan sosok Piao Tianjun. Bahkan dia juga memberikan hadiah kepadanya. Tidak ada satupun di antara mereka yang bertemu dengan Piao Yu Tianjun. Beberapa orang pun mulai berpikir kalau semua ini pasti hanyalah akal-akalan Xin Yu saja. Yosian pun memanfaatkan hal tersebut dan bisa saja Lao Yudao itu bukanlah pemberian dari Piao Tianjun. Alhasil beberapa orang pun mulai menyudutkan Xin Yu karena semua orang telah melakukan pencarian kepada Piao Yu Tianjun. Lantas mengapa mereka tidak pernah melihatnya meskipun hanya sekilas saja? Dan justru hanya Xin Yu saja yang bertemu dengannya. Dan apa yang telah terjadi ini membuat Jiang Fan juga agak mulai ragu. Hingga akhirnya Raja Iblis Sura pun bertanya kepada mereka, apakah orang-orang ini memiliki harta Hongmen Lingbao lainnya? Dan berhubung Yosian memilikinya juga, apakah dia itu mau memberikannya untuk Jiang Li? Ia tahu kalau Yosian tidak akan mau melakukan hal tersebut. Berbeda dengan Xin Yu yang bersedia memberikan Hongmen Lingbao kepadanya. Padahal hadiah itu melambangkan ketulusan dari seseorang. Leluhur Zhou pun membenarkan apa yang Raja Sura katakan. Namun tetap saja pedang ini harus dipastikan apakah memang pemberian dari Piao Yu Tianjun. Jika Xin Yu berbohong, maka dia tidaklah dianggap adil. Xin Yu sadar kalau mereka memang sulit untuk mempercayai perkataannya. Terlebih lagi tidak ada yang melihat pertemuannya itu. Namun Xin Yu harap mereka memberikan dukungan kepadanya, sebab apa yang dia katakan itu memang benar adanya. Jiang Fan mempersilahkan para Raja Dewa menilai. Sampai akhirnya mereka pun dikejutkan dengan sebuah cahaya yang tentu saja berasal dari Piao Yu Tianjun. Ia meminta para Raja Dewa untuk tidak memperdebatkan apapun. Suara ini seketika saja membuat mereka semua terkejut. Bahkan para Raja Dewa memberikan hormat kepadanya. Piao Yu Tianjun membenarkan kalau harta ini adalah hadiah yang dia berikan untuk Xin Yu. Dengan perkataan yang barusan, maka sudah jelas Jiang Fan tanpa pikir panjang langsung mengumumkan kemenangan Xin Yu pada putaran pertama. Xin Yu tentu sangat merasa senang, begitu pula dengan Hao Fei. 是飘羽天尊，你们无需在意。我宣布第一轮。 Sedangkan Jiang Fan juga senang karena Xin Yu telah diberkati oleh dua dewa surgawi. Ia tidaklah bisa membayangkan betapa beruntungnya Lier dapat menikah dengan Xin Yu. Namun Jiang Fan menganggap kalau istrinya masihlah belum mempercayai Xin Yu. Di saat para Raja Dewa pergi, rekan-rekan Xin Yu pun kembali memberikan salam kepadanya. Namun mereka itu agak bingung mengapa Xin Yu tidak memberitahu pertemuannya dengan Piao Yu Tianjun. Xin Yu bukannya tidak mau, melainkan dia tidaklah sempat. Selain itu mereka juga kagum karena Xin Yu memberikan harta ini kepada orang lain. Di saat kesenangan tengah menyelimuti Xin Yu, Yosian sangatlah kesal karena seharusnya tempat pertama menjadi miliknya. Setelah semua itu, rekan-rekan Xin Yu pun pergi meninggalkannya. Sedangkan Duan Mu masih ada di sana, di mana dia berkeinginan untuk memenangkan putaran kedua, sebab ia juga tidaklah ingin kalah darinya.
Xin Yu sangatlah senang dengan kepercayaan diri Duanmu. Mereka berdua pun kembali berpisah dan akan kembali bertemu di putaran kedua. Hao Fei pun datang menemuinya sambil bertanya kesiapan Xin Yu dalam putaran kedua, yang mana dia itu memiliki sebuah ide. Namun dia akan menjelaskan semua itu ketika mereka bertemu dengan Xiao He. Kita dibawa ke kediaman Xin Yu, di mana saat ini Hao Fei penasaran apakah dia telah menemukan hadiah keduanya. Sebenarnya Xin Yu berniat untuk menggunakan puluhan ribu bahan berharga demi bisa memurnikan sebuah harta karun. Mereka tentu bingung apa yang akan dia buat, sebab membuat senjata dewa saja hanya perlu menggunakan puluhan bahan saja. Sedangkan kini Xin Yu ingin menggunakan ribuan bahan. Ternyata dia itu ingin menciptakan sebuah tempat yang megah untuk acara pernikahannya dengan Jiang Li. Tentu ini juga akan menjadi rumah bagi mereka. Hao Fei tidak menduga Xin Yu dapat menciptakan tempat seperti itu. Sesaat kemudian Jiang Lan datang dan tujuannya kemari adalah untuk memberitahunya kalau Duanmu Yu dan Zhou Xian telah melakukan perjalanan ke wilayah selatan. Sepertinya mereka itu ingin menemukan harta karun legendaris, yakni cermin hantu. Pada 10 miliar tahun yang lalu, cermin hantu telah muncul di alam dewa. Bentuknya selalu berubah-ubah. Harta ini mampu menjelajahi pikiran manusia dan membuat mereka dapat melihat jati diri yang sebenarnya melalui sebuah ilusi. Jika ada yang mendapatkan harta tersebut, maka sudah pasti kalau seleksi kedua akan dimenangkan. Karena cermin hantu adalah harta yang hebat, jadi Hao Fei pun mengajak Xin Yu untuk melakukan pencarian terhadap harta tersebut. Xin Yu setuju, jadi mereka pun mulai berpamitan kepada paman Jiang Lan. Pada akhirnya mereka pun telah sampai di wilayah Laut Selatan. Jiang Lan kembali memberitahu kalau dia sudah menemukan posisi dari Zhou Xian dan juga Duanmu Yu. Mereka berdua dalam satu arah yang sepertinya mereka menemukan sebuah informasi. Jadi lebih baik Xin Yu mengikuti mereka. Xin Yu pun mulai melakukan pencarian kepada Duanmu Yu dan juga Zhou Xian. Hao Fei pun dia minta untuk mempercepat pergerakan karena mereka harus lebih dulu tiba dibandingkan mereka. Dengan harta ini, perjalanan Xin Yu dan yang lainnya sangatlah cepat. Xin Yu tahu betul baik Duanmu Yu ataupun Zhou Xian masihlah belum menemukan tempat yang jelas, karena mereka itu hanya berkeliling saja. Sedangkan di sebuah pulau terlihat ada singa berkepala 3 yang dapat merasakan kehadiran kelompok yang sedang kemari. Serangan pun telah dia lancarkan, namun semua itu dapat dengan mudah diatasi oleh Xin Yu. Hao Fei langsung saja bertindak untuk dapat memberikan tekanan kepada singa tersebut. Dengan kemampuan yang Hao Fei miliki, singa itu tidaklah dapat memberikan perlawanan. Singa ini hanyalah dewa pusat kecil, jadi tidaklah sebanding dengan mereka. Xin Yu lalu bertanya kepadanya mengenai cermin hantu. Hanya saja singa itu tidaklah tahu apa-apa mengenai cermin hantu. Seberapa keras pun Hao Fei memaksanya untuk berbicara, tapi singa tersebut memang tidak tahu apa-apa. Ia pun menyarankan mereka untuk menemui pemilik pulau hutan bambu, karena seharusnya dia tahu mengenai informasi tersebut. Singa ini tidaklah berbohong karena semua pulau yang ada di sini hanya dimiliki oleh Pulau Julin saja. Jika ia tidak tahu mengenai pulau itu, maka seluruh orang di Pulau Nanya tidak ada yang mengetahuinya. Xin Yu paham dan berharap agar singa itu dapat memberitahu mereka di manakah Pulau Bambu berada. Singa tersebut tidak mempermasalahkan hal itu dan mengeluarkan bola cahaya yang akan memandu mereka menemukan pulau tersebut. Setelah mereka pergi, singa ini pun penasaran mengapa para dewa kuno datang kemari. Xin Yu bersama yang lainnya masihlah terus mengikuti bola cahaya. Namun mereka ini belumlah kunjung sampai, hingga pada akhirnya mereka malah bertemu dengan kelompok Zhou Xian. Ia terlihat kesal karena telah kehilangan Duanmu Yu. Zhou Xian yakin kalau Pulau Bambu pasti berada di dekat sini. Hanya saja kedua bawahnya itu sudah menggunakan alat ajaib, tapi tidak kunjung menemukan letak pulau tersebut. Sesaat kemudian Xin Yu pun datang yang membuat Zhou Xian terkejut. Ia mencoba basa-basi dan menanyakan tujuan Xin Yu kemari. Xin Yu langsung saja membahas cermin hantu dan lebih baik Zhou Xian tidak pura-pura bodoh di hadapannya. Xin Yu juga tahu kalau dia itu datang kemari karena mengikuti Duanmu Yu, tapi dia itu malah kehilangan jejaknya. Zhou Xian membenarkan hal tersebut dan mengenai harta cermin hantu, semua orang berhak merebutkannya.
Ia pun kembali meminta kedua bawahannya untuk memulai pencarian. Karena apapun yang terjadi, mereka harus menemukan hutan bambu. Mau tidak mau, kedua bawahannya pun mulai melakukan pencarian dengan cara yang cukup mengganggu. Xin Yu mengingatkan tindakan Josian karena pemilik pulau bambu adalah Raja Dewa. Josian tidaklah peduli karena bagaimanapun dirinya adalah cucu dari Dewa Surgawi Leviathan. Selain itu, ia juga mulai meremehkan Xin Yu yang hanya dewa dari alam bawah saja. Perkataannya pun membuat Hao Fei dan juga He Yu kesal. Serangan pun langsung saja mereka lakukan. Namun Josian ini memiliki sebuah harta yang dapat dengan mudah menahan serangan mereka. Hao Fei pun meminta agar Xin Yu memberikan hukuman kepadanya. Tapi Xin Yu tidaklah menyalahkan perkataan Josian karena ia memang berasal dari alam bawah. Namun untuk sampai kemari, ia tidaklah mengandalkan kekuatan orang lain. Saat jugalah Xin Yu pun mulai menggunakan area formasi tahap kedua untuk dapat melakukan pencarian kepada pulau bambu. Dengan kekuatannya itu, sangatlah mudah bagi Xin Yu menemukan tempat tersebut yang terlindung oleh sebuah formasi. Tanpa pikir panjang, Xin Yu pun segera melakukan penyerangan terhadap formasi tersebut. Josian tidaklah menduga kalau Xin Yu memiliki kekuatan seperti itu. 他所言非虚，双宗师的实力。 Setelah formasi ini hancur, pulau bambu pun akhirnya terlihat juga. Josian berterima kasih kepadanya karena dengan begini dia dapat pergi terlebih dahulu. Sesampainya di pulau bambu, kedua bawahan Josian agak panik karena kompas yang mereka miliki bergerak dengan tidak wajar. Josian tidaklah peduli dan meminta mereka untuk segera mencari jalan. Padahal mereka sudah mengatakan kalau kedalaman hutan bambu ini tidak dapat mereka prediksi. Josian langsung saja melakukan penyerangan kepada hutan bambu agar mereka dapat melakukan perjalanan dengan mudah. Sedangkan Xin Yu memilih untuk melihat situasi dulu karena dia merasa ada yang tidak beres. Dan sepertinya benar karena bambu-bambu ini pun telah tumbuh kembali yang membuat Josian dan bawahannya terkurung. Situasi dari tempat ini juga mulai berubah. Josian mencoba untuk kembali melancarkan serangan, tapi lagi dan lagi bambu-bambu ini kembali tumbuh. Kedua bawahan Josian menjadi sangat panik, sedangkan bagi Josian ini hanyalah sekedar bambu saja. Ia tidaklah perlu khawatir. Ia pun mulai mengeluarkan senjata petirnya untuk dapat menghancurkan bambu-bambu yang mengurung mereka. Hal ini memang berhasil, jadi kedua bawahannya pun memberikan pujian atas kehebatan tuan muda mereka. Josian pun menyombongkan kekuatan yang dia miliki, dan dengan rantai petir ini tidak ada yang dapat menghentikannya. 电光鞭一出，神功盖世。 Sedangkan di sisi lain, Duan Muyu sadar betul kalau tempat ini agak aneh, jadi dia harus bertindak hati-hati. Dan Duan Muyu memang benar karena saat jugalah daun-daun bambu mulai melakukan serangan yang mengakibatkan Josian kesulitan. Sedangkan kedua bawahannya memilih untuk melarikan diri saja. Padahal mereka itu sudah berkata untuk selalu berada di sisi tuan mudanya. Josian meminta mereka untuk kembali ke sisinya, namun serangan dedaunan ini terlalu kuat, yang mengakibatkan kedua bawahan Josian pun harus terkena serangan. Sedangkan Josian sendiri juga mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Dedaunan tersebut telah berhasil menangkapnya dan mencoba untuk melakukan penyerangan kepadanya. Seberapa keras pun dia mencoba melawan, semua itu sia-sia saja. Kembali kepada Duan Muyu, di mana dia mulai membentuk pertahanan di sekelilingnya. Dan saat ini dia telah mengeluarkan kesadaran spiritual untuk dapat melewati tempat tersebut. Sayang sekali Duan Muyu justru masuk ke dalam sebuah jebakan yang membawa ia masuk ke dalam sebuah ilusi. Sedangkan di sisi Xin Yu, Hao Fei meminta untuk melanjutkan perjalanan supaya tidak tertinggal dari Josian. Namun Xin Yu sadar betul kalau di depan mereka ini adalah sebuah formasi. Lautan bambu tersebut layaknya sebuah harta karun besar. Jika mereka semua masuk ke dalamnya, maka sama saja mereka masuk ke dalam jebakan. Seketika saja mereka pun dibawa berpindah, yang mana pemilik hutan bambu memberitahu ia sudah meninggalkan alam dewa pada miliaran tahun yang lalu. Ia tidaklah menduga seorang jenius telah muncul. Xin Yu pun memperkenalkan dirinya dan dia ingin bertanya kepada pemilik hutan bambu.
Berhubung Xin Yu telah menarik perhatiannya, maka sosok tersebut pun akan menampakkan wujudnya kepada Xin Yu. Selain itu, dia juga memuji karena dapat melihat roh harta ruang angkasa yang ia miliki. Jadi Xin Yu sudah memenuhi syarat untuk menemui dirinya. Beliau ini bernama Yifeng. Hao Fei memperkenalkan Xin Yu sebagai seorang master dalam permuni senjata. Yifeng pun menjadi tidak heran mengapa dia dapat melihat harta tersembunyinya. Saat ini ada beberapa orang yang terjebak di dalam lautan bambunya. Xin Yu membenarkan kalau salah satu di antara mereka adalah rekannya. Sedangkan yang lainnya tidak masalah untuk tetap dijebak. 既能看破我的空间灵宝，哥可是炼气宗师，我就破个例。与其他人没什么关系。此刻陷入，你们要换灵镜做什么？片刻，吃点教训。 Untuk sementara, Yifeng akan mengurung mereka dulu sebab begitu berani masuk tanpa izin darinya. Yifeng juga bertanya mengenai alasan mereka kemari. Xin Yu langsung saja menanyakan tentang cermin hantu yang akan dia gunakan untuk jadikan sebagai mahar demi melamar gadis pujaannya. Yifeng pun penasaran siapakah yang Xin Yu ingin nikahi. Padahal statusnya sebagai master pemuni senjata sudah lebih daripada cukup untuk menikahi seorang gadis. Mereka pun sadar kalau Yifeng sudah tidak terhubung lagi dengan alam dewa, sampai-sampai tidak tahu tentang lamaran di kota Piaosu. Xin Yu pun menjelaskan mengenai Kaisar Suci Kutub Utara yang tengah mencari calon suami untuk putrinya. Mendengar hal itu seketika saja membuat Yifeng marah. Ia bahkan mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat. Untung saja Xin Yu masih dapat menahan tekanan kekuatan yang dia berikan. Mereka pun penasaran mengapa Yifeng tiba-tiba menjadi marah. Apakah dia itu memiliki hubungan dengan Li Er? Yifeng yang terus mengamuk pun perlahan mulai tenang. Ia juga menghentikan ilusi yang dirinya ciptakan pada lautan bambu, yang membuat orang-orang terjebak dapat terbebas. Mereka pun mulai sadarkan diri dan dibawa ke tempat dirinya berada. Duan Muyu pun memberikan salam kepada Xin Yu. Yifeng yakin mereka datang kemari juga yang menemukan cermin hantu karena Jiang Li. Yosian memperkenalkan dirinya dan menyombongkan statusnya. Namun Yifeng tidaklah terlalu peduli. Sedangkan Duan Muyu menjelaskan mengenai ujian pertama yang berkaitan dengan Hong Meng Lingbao. Mendengar semua itu membuat Yifeng semakin kesal saja. Sepertinya hubungan dia dengan Kaisar Suci Kutub Utara tidaklah baik-baik saja. Selain itu dia ini agak tertarik kepada Josian, sebab dia itu memiliki sebuah dendam kepada ayahnya. Walaupun begitu dia tidak ingin melibatkannya dalam dendam tersebut. Sedangkan untuk Duan Muyu, Yifeng tahu kalau dia ini adalah pria yang setia. Lantas mengapa dia malah ikut dalam acara pertunangan tersebut? Tujuan Duan Muyu bukanlah menikahi Jiang Li, namun berkeinginan untuk menjadi lebih kuat. Yifeng lalu bertanya apakah tujuan Xin Yu sama seperti Duan Muyu, yang tentu saja tidak karena dia memiliki cinta yang tulus kepada Jiang Li. Yifeng pun mulai tertawa dan menjelaskan kepada mereka kalau untuk mendapatkan cermin hantu mereka harus mengalahkan alam hantu terlebih dahulu. Karena dan gitulah mereka baru dapat menjadi tuannya. Ia pun mempersilahkan mereka untuk dapat menemukan cermin hantu tersebut. Yosian pun segera melakukan perjalanan, sedangkan Duan Muyu mengajak Xin Yu untuk pergi bersamanya. Kembali kepada Yifeng, di mana dia masihlah memikirkan tentang pernikahan itu. Ia yakin kalau Ah Mei ingin menggunakan cermin hantu untuk melihat siapa yang tulus pada Jiang Li. Yifeng pun terus minum agar dirinya dapat tenang. 灵镜就在附近海底深处。秦兄，我们也去吧。姑娘，庆山也要成亲，就借这幻灵镜瞧瞧。 Sedangkan Duan Muyu penasaran siapakah pemilik hutan bambu sebenarnya. Setelah tahu dia bernama Yifeng, seketika saja membuat Duan Muyu terkejut. Pasalnya dalam perang besar, Yifeng bersama saudaranya adalah pengikut dari dewa kehidupan. Kala itu Yifeng merupakan dewa yang paling tampan. Jadi dia ini cukup percaya diri untuk datang menemui Ah Mei dan melindunginya. Namun saudaranya mengingatkan kalau 8 dewa besar telah mengarahkan pandangan mereka pada Ah Mei. Jadi mereka tidaklah boleh ceroboh. Walaupun begitu, Yifeng tetap percaya karena 8 dewa besar pasti tengah fokus dalam peperangan. Jadi mereka ini tidaklah perlu takut. Sampai akhirnya ayah dari Josian pun muncul untuk menyerang mereka.
Beruntungnya saudara Yifeng dapat menyelamatkannya dan meminta ia untuk segera memberikan pertolongan kepada Ah Mei. Perjalanan pun mulai dirinya lakukan, di mana dia pun melihat kalau Ah Mei tengah berhadapan dengan para raja dewa lainnya. Yifeng yang datang di waktu yang tepat segera menggunakan kekuatannya untuk melindungi Ah Mei. Ia pun memintanya untuk pergi dari sana agar dia dapat melakukan penyerangan kepada raja dewa. Namun sayang sekali dalam pertarungan tersebut, Raja Dewa Kehidupan dan saudaranya harus kalah dalam peperangan antara dewa. Dan sejak saat itu jugalah tidak ada yang tahu di mana Yifeng berada. Yifeng yang tampan pun kini terlihat begitu kesepian. Berhubung tempat ini sangat luas, jadi Duan Muyu pun akan berpisah dengannya. Xin Yu paham dan dia juga akan mulai melakukan pencarian. 只可惜，生命神王再无人知晓一封神王的下落。秦宇兄， Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.